Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davendra dari Prodi Teknik Mesin Angkatan 21. Baiklah, saya akan menjelaskan rangkuman materi saya, tugas Al-Islam 2. Baiklah, bab pertama, ibadah. Ibadah merupakan perasaan tunduk dan patuh kepada Allah dan kalimat dari perasaan yang merasakan kebesaran Allah sebagai tempat pengabdian diri. Ibadah juga merupakan tangga menyambung antara akhlak dan penciptanya. Baiklah, ibadah terbagi menjadi dua. Ibadah madghah atau khusus, yaitu apa yang telah ditetapkan Allah akan prinsip-prinsipnya, tingkah dan cara-cara yang tertentu. Dua, ibadah ghairu madghah atau umum adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah. Baiklah, adapun fungsi ibadah. Satu, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Dua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Tiga, melatih diri untuk disiplin. Adapun hikmah ibadah: satu, terhindar dari syirik. Dua, memiliki ketakwaan. Tiga, terhindar dari kemaksiatan. Empat, berjiwa sosial. Lima, tidak kikir. Baiklah, saya akan melanjutkan bab 2, yaitu sholat. Hakikat sholat. Sholat adalah satu rukun atau asas yang menjadi syariat dalam agama Islam. Sholat berasal dari bahasa Arab adalah sholata, yang artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan diawali dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucap salam dengan syarat dan ketentuan yang mengikuti atau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sholat diperintahkan dengan tujuan agar manusia selalu ingat kepada Allah, mengingat akan sifat-sifatnya, kenikmatan dan kebesarannya, atau ancaman dan siksanya. Hikmah sholat: dengan mengingat Allah, manusia akan selalu ingat akan kedudukannya sebagai hamba atau budak Allah. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan sholat. Satu, mendekatkan diri dengan Allah. Dua, menjaga kesadaran dan pengendalian diri. Tiga, motivasi dan terapi fisiologi. Baiklah, saya akan menjelaskan akhlak sholat. Satu, jujur, menjaga kesucian, menepati janji dan disiplin waktu. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 3, yaitu puasa. Sesungguhnya puasa yang disyariatkan bukanlah sekedar menahan diri dari makan dan minum, namun hakikatnya adalah puasa yang meliputi dua dimensi sekaligus lahir maupun batin. Fungsi puasa sebagai latihan mengendalikan syahwat, sebab syahwat sangat mudah dikendalikan dalam kondisi lapar. Adapun hikmah puasa: satu, menggapai derajat takwa. Dua, hikmat dibalik meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia. Tiga, mulai beranjak menjadi lebih baik. Empat, kesempatan untuk saling berkasih sayang dengan si miskin dan merasakan penderitaannya. Makna spiritual puasa yaitu: satu, makin bertakwa kepada Allah. Dua, memperkuat hubungan Allah. Tiga, menahan hawa nafsu. Empat, melatih kesabaran. Lima, membangun karakter dan perilaku yang baik. Baiklah, adapun saya akan melanjutkan bab 4, yaitu pengertian haji. Kata haji berasal dari bahasa Arab yang bermakna tujuan dan dapat dibaca dua lafaz, yaitu al-haji dan al-haji. Haji menurut istilah syariat adalah memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Rasulullah. Agar mencapai ibadah haji makmur, yaitu haji makmur adalah haji yang sesuai dengan tuntunan syariat, menyempurnakan hukum-hukumnya. Adapun kriteria haji mabrur: satu, ikhlas.
2. Harta untuk berangkat hajinya adalah harta yang halal. 3. Menjauhi segala kemaksiatan. Adapun hikmah ibadah haji yaitu mengikhlaskan seluruh ibadah. 2. Mendapatkan ampunan dosa-dosa dan balasan jannah. 3. Menyambut seruan Nabi Ibrahim. Baiklah, saya akan lanjutkan macam-macam akhlak. Akhlak kepada Allah. B. Akhlak kepada Rasulullah. C. Akhlak individual atau akhlak terhadap diri sendiri. Bab 8. Akhlak dalam keluarga. A. Organisasi keluarga dalam kehidupan manusia. Secara sosiologi, keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, anak. Secara fisiologi, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama, dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. B. Akhlak suami istri. Bagi seorang suami, hal pertama yang wajib diketahui dalam mempergauli istri adalah mengedepankan sikap welas asik, cinta, dan lembut hati. Bab 9. Membangun keluarga sakinah. Untuk memahami konsep pernikahan dalam Islam, maka rujukan yang paling benar dan sah adalah Al-Quran, As-Sunnah, As-Sahihah yang sesuai dengan pemahaman. Baiklah, 1. Islam menganjurkan nikah. 2. Islam tidak menyukai menggujang. 3. Tujuan pernikahan dalam Islam: A. Untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. B. Untuk membentangi akhlak yang mulia. C. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islam. Baiklah, ciri-ciri wanita yang sahihillah ialah yaitu taat kepada Allah dan Rasulullah. 2. Taat kepada suami dan menjaga kehormatannya di saat suami ada ataupun tidak ada. 3. Menjaga sholat yang lima waktu tepat pada waktunya. 4. Melaksanakan puasa bulan Ramadan dan lain-lain. Tata cara pernikahan dalam Islam: 1. Kitab atau perbincangan. 2. Akad nikah. 3. Walimah. Adapun hak dan kewajiban suami istri itu dapat menundukkan pandangan. 2. Akan terjaga kehormatan. 3. Terpelihara kemaluan dan beragam maksiat, dan lain-lain. Manfaat dengan banyaknya anak dan keturunan adalah: 1. Di dunia mereka akan saling menolong dalam kebajikan. 2. Mereka akan membantu meringankan beban orang tuanya. 3. Doa mereka akan menjadi amal yang bermanfaat, dan seterusnya. 4. Bila belum dikaruniai anak, apabila ditakdirkan Allah, suami istri sudah menikah sekian lama namun belum juga dikaruniai anak, janganlah berputus asa. Dan 5. Hak istri yang harus dipenuhi suami. 6. Menganjurkan ilmu agama. 7. Hak suami yang harus dipenuhi istri. 8. Istri wajib berbuat kepada suami. 9. Nasihat untuk suami istri. Bab 10 adalah akhlak sosial. Pandangan Islam tentang kehidupan. Menurut pandangan Islam, manusia secara etimologi disebut juga insan, yang dalam bahasa Arab berasal dari kata nasia yang berarti rupa. Menurut Konstiradinat ada 8 macam peranata sosial itu sebagai berikut. 1. Peranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan keakraban, misalnya keluarga. 2. Peranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mendapat pencarian. 3. Peranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mata pencarian, misalnya pertanian.
dan seterusnya. Bab 11 muamalah. Muamalah menurut bahasa muamalah berasal dari kata amalah dengan bahasa yang artinya saling bertindak. Pengertian muamalah dan arti luas dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut. Satu, pengertian muamalah menurut Al-Giyati adalah penghasilan duniawi supaya menjadi sebab sukses masalah ukraina. Baiklah, saya akan melanjutkan bab 12. Islam dalam persoalan hidup dan kerja. Hakikat hidup dan kerja. Dalam diri manusia terdapat apa yang disebut dengan nafs sebagai potensi yang membawa kepada kehidupan. Allah mengilhamkan, berarti memberi potensi agar manusia melalui nafs dapat menangkap baik dan buruknya. B. Rahmat Allah atas orang yang rajin bekerja. Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq, berkata, aku benci orang berpangku tangan tanpa ada aktivitas kerja, baik kerja untuk dunia ataupun untuk kepentingan akhirat kelak nanti. C. Akhlak dalam bekerja. Akhlak seorang muslim dalam bekerja menemukan kemudahan, selalu bersyukur. Ketika menghadapi kesulitan, dia tabah dan sabar. D. Profesionalisme dalam bekerja. Profesional berarti berkualitas, bermutu, dan ahli dalam satu bidang. Baiklah, saya akan jelaskan bab 13 atau bab terakhir, Islam dalam masalah harta dan jabatan. Harta dan jabatan adalah amanah dan karunia Allah. Harta dan jabatan adalah amanah yang Allah titipkan juga kepada kita. Keduanya juga akan diminta oleh Allah pertanggungjawabnya di hari kemudian, baik terhadap cara mendapatkan maupun cara mempergunakannya. B. Kewajiban mencari harta. Mencari rezeki merupakan tuntunan kehidupan yang tak mungkin seorang menghindari darinya. Seorang muslim tidak melihat sekedar sebagai tuntunan kehidupan secukupun dan ma'isyah kepada diri dan keluarganya. C. Keutamaan makan dari hasil tangan sendiri. Allah telah memberikan kepada kita karunia-Nya berupa kesempatan, sarana dan prasarana untuk mencukupi kebutuhan kita. Allah menjadikan waktu siang agar kita gunakan untuk mencari penghidupan. Nabi Muhammad menyebut Nabi Daud secara khusus, bukan Nabi yang lain, karena Nabi Daud adalah seorang khalifah di muka bumi yang sebenarnya tidak butuh untuk berusaha sendiri. D. Harta dan jabatan sebagai amanah. Harta atau amalan menurut Wahbah Zuhairi didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan dapat dimiliki manusia dengan sebuah upaya, baik itu berupa zat maupun manfaat. E. Sikap terhadap harta dan jabatan. Harus bersikap hati-hati bila terhadap harta kita, wajib berusaha mencari, karena harta merupakan kebutuhan kita sebagai sebagian dari modal hidup. Namun bukan demikian halnya tentang jabatan. Jabatan itu merupakan amanah oleh karena itu kita tidak harus ambisius untuk memperolehnya. F. Pendayunaan harta dan jabatan di jalan Allah. Harta dan jabatan adalah digunakan bahkan di salah di jalan Allah, yakni dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Harta misalnya adalah digunakan selain untuk kemaslahatan kehidupan duniawi, juga harus digunakan sebagai infak atau belanja untuk akhirat. Baiklah, sampai disitulah rekaman materi saya. Kalau ada salah kata, saya minta maaf, dan saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.